Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan studi khusus mengenai lapangan Lahendong yang berjudul Analisa Geokimia Fluida Manifestasi Permukaan di Daerah Panas Bumi Lahendong. Lapangan Lahendong sendiri merupakan lapangan dengan sistem hidrotermal dominasi air. Next. Kami merujuk kepada paper yang ditulis oleh Poli dan Rampengan pada tahun 2020 dengan judul yang sama, yaitu Analisa Geokimia Fluida Manifestasi Permukaan di Daerah Panas Bumi Lahendong. Paper tersebut dipublikasikan pada Fullerton Journal of Chemistry. Selain paper utama yang kami gunakan, kami juga menggunakan beberapa referensi pendukung untuk diskusi kami. Berikut merupakan anggota dari kelompok 5 dengan pembagian tugas masing-masing. Oke, selanjutnya, kami akan membahas mengenai lokasi dari lapangan Lahendong. Lapangan Panas Bumi Lahendong terletak di Tomohon dan Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, atau sekitar 30 km di selatan kota Manado. Daerah ini berada dalam wilayah vulkanik yang melibatkan dua kaldera besar, yaitu Tondano dan Pangolombian. Pulau Sulawesi, tempat lapangan ini terletak, terbentuk akibat subduksi aktif di sebelah tenggara, yaitu Laut Moluska, dan utara, yaitu Laut Celebes. Secara regional, Lahendong terletak di tepi barat Depresi Tondano yang membentang sekitar 20 km dari utara ke selatan dan membuka ke barat. Struktur penting dalam sistem panas bumi Lahendong adalah tepi Pangolombian yang berbentuk lingkaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi geologi dari lapangan sistem panas bumi Lahendong. Sistem panas bumi Lahendong sendiri secara kondisi geologi terdiri dari haloklasit, area lava seperti andesit dan breksia, serta juga terdapat endapan fluvial dan beberapa kondisi geologi yang lainnya yang tertera pada layar berikut. Kemudian, aliran lava yang diselingi dengan formasi sedimen terbentuk pada masa Miosen. Hal ini juga difaktori oleh depresi Tondano yang merupakan salah satu struktur penting di kawasan sistem panas bumi Lahendong. Sistem depresi Tondano ini sendiri terbentuk akibat besarnya letusan yang terjadi pada masa Miosen akhir hingga Miosen awal. Kemudian stratigrafi yang terdapat pada lapangan panas bumi Lahendong ini dapat dibagi menjadi 3 satuan, yaitu ada pre-Tondano, Tondano, dan unit post-Tondano. Sistem panas bumi Lahendong sendiri merupakan sistem panas bumi yang didominasi oleh air panas dengan kemungkinan zona uap dan pH netral asam. Kandungan NCG kurang dari 1,5% dengan temperatur sekitar 260 hingga 360 derajat Celcius. Lalu, dari sistem panas bumi Lahendong sendiri memiliki puncak reservoir yang terletak pada elevasi 250 hingga 1750 meter di atas permukaan laut dengan temperatur sekitar 280 hingga 360 derajat. Sedangkan batuan penyusun reservoir termasuk dalam satuan tufa Tondano dan batuan pra-Tondano yang tersusun oleh batuan piroklastik yang didominasi oleh dominan tuf dan perseringan lava dan breksia andesit. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih tahap pengembangan panas bumi pada daerah Lahendong ini, di mana PLTP Lahendong mulai beroperasi pada 21 Agustus 2001 yang memiliki kapasitas 20 MW dan kini telah memiliki 120 MW yang dapat menerangi rumah sebanyak 133.300 rumah yang tersebar di wilayah Sulawesi Utara dan juga mampu mengurangi emisi karbon sebesar 624.000 CO2 per tahunnya. Berdasarkan studi mengenai model konsepsi reservoir, diketahui bahwa reservoir panas bumi Lahendong terdiri dari dua blok reservoir, yaitu blok Lengkoan dan blok Lahendong sampai Linau, di mana blok Lengkoan ini terdiri dari dua buah reservoir, yaitu reservoir dangkal pada kedalaman berkisar antara 300 sampai 600 meter dan reservoir dalam pada kedalaman di bawah 1000 meter. Reservoir dalam digunakan untuk mensuplai uap PLTP 120 MW, sedangkan reservoir dangkal tidak dapat dimanfaatkan karena mempunyai tekanan yang sangat rendah, di mana blok Lahendong sampai Linau ini sendiri terdiri dari dua buah reservoir, yaitu reservoir dangkal pada kedalaman berkisar antara 300 sampai 500 meter dan reservoir dalam pada kedalaman di bawah 1000 meter. Dan fluida reservoir dangkal pada bagian barat blok ini merupakan boiling zone yang mempunyai sifat sangat asam. Ke arah timur temperatur reservoir dalam semakin dingin.
Nah, dalam tahap pengembangan PLTP Lahendong ini, terdapat strategi dalam melakukan pengembangan ini. Yang pertama yaitu adalah strategi biaya proyek. Pada biaya proyek ini dikelompokkan menjadi 3 biaya praproduksi, yaitu merupakan biaya yang diperlukan sebelum PLTP berproduksi, di mana biaya tersebut meliputi survei eksplorasi detail, pembuatan jalan dan lokasi, sumur eksplorasi, dan lain-lainnya. Biaya operasi terdiri dari biaya langsung, yaitu atau direct cost, dan biaya tidak langsung atau overhead cost. Nah, yang kedua yaitu ada strategi analisis keekonomian, di mana analisis ini tuh dilakukan dengan metode discounted cash flow yang terdiri dari 4 dasar penting yang berpengaruh terhadap suatu proyek berupa biaya investasi, waktu, bunga bank, dan kapasitas produksi. Dalam hal ini 4 jenis alternatif pengembangan yaitu PLTP 1 kali 20 MW standar hall dan PLTP 1 kali 20 MW big hall, dan yang ketiga PLTP 1 kali 40 MW standar hall, dan yang terakhir yaitu PLTP 1 kali 40 MW big hall. Yang paling menguntungkan bagi pengembangan Pertamina area panas bumi Lahendong adalah PLTP 1 kali 40 MW dengan struktur sumur big hall dengan harga uap minimum yang bisa ditawarkan dengan harga sejumlah 175 per kilowatt pada kurs US dollar 1 sama dengan Rp9.000. Nah, harga uap minimum yang ditawarkan bisa lebih rendah lagi jika nilai rupiah semakin kuat. Nah, sekian dari tahap pengembangan panas bumi Lahendong ini. Terima kasih. Berikutnya merupakan tujuan penelitian studi kasus panas bumi di daerah Lahendong. Nah, tujuan kami ini menentukan hasil tipe fluida pada penelitian yang dilakukan pada 3 daerah manifestasi yang berlokasi di daerah Lahendong, yaitu Sumatera Utara. Di antaranya 3 daerah tersebut merupakan ada hutan pinus Lahendong, pemandian air panas Toraget, Lamongan, dan daerah air panas berlumpur Desa Totolan Kakas. Kemudian data dan metodologi dalam analisa geokimia fluida manifestasi permukaan daerah panas bumi Lahendong. Nah, data pengambilan sampel dilakukan pada 3 daerah manifestasi, yaitu hutan pinus Lahendong, pemandian air panas Toraget, daerah air panas berlumpur di Desa Totolan Kakas. Nah, sampel dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS, kemudian ada spektroskopi ICP-OES, dan hasil analisis laboratorium diplotting pada diagram ternary ClSO4HCO3. Nah, pada metode spektrofotometer UV-VIS dan spektroskopi ICP-OES itu digunakan untuk menganalisis senyawa kimia dengan mengubah data hasil dari kandungan ClSO4 dan HCO3 dalam bentuk persentase. Nah, hasil dari kedua metode nantinya dapat dijadikan acuan dalam penentuan tipe fluida manifestasi nantinya. Kemudian, metode plotting pada diagram ternary, yaitu diagram ternary ClSO4HCO3 ini sebagai penentu dalam mengklasifikasikan air panas bumi berdasarkan kandungannya, yaitu sulfat, klorida, ataupun bikarbonat. Nah, untuk mengetahui tahapan penggunaan diagram ternary dalam menentukan titik plot dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan konsentrasi klorida, sulfat, dan juga bikarbonat. Nah, kemudian nantinya dihitung proporsi relatif dari masing-masing komponen jumlah dalam persen. Nah, sehingga dari diagram ini dapat ditentukan tipe fluida pada 3 daerah manifestasi tersebut. Lanjut ke hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tabel komposisi kimia pada air yang pada sampel ketiga daerah tersebut memiliki komposisi SO4 yang lebih tinggi dibanding dari komposisi lain seperti Cl dan HCO3. Nah, bila kadar-kadar tersebut diplot di diagram Tefli, dapat disimpulkan bahwa ketiga daerah tersebut memiliki tipe fluida berupa air asam sulfat. Nah, pada daerah yang hutan pinus Lahendong ini menggunakan metode spektroskopi ICP-OES, yang dimana dapat dilihat pada tabel kanan pojok kanan atas ini. Nah, dan bila diplot di diagram Tefri yang berada di pojok kiri atas, dapat disimpulkan bahwa air tersebut juga merupakan air asam sulfat. Nah, sekian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil uji sampel dan plotting diagram ternary
kandungan ClSO4, HCO3 dan HCO3 pada ketiga manifestasi panas bumi di Lahendong, Sulawesi Utara, yaitu di hutan pinus Lahendong, pemandian air panas Torgaret di Lamongan, dan daerah air panas berlumpur di desa Otolan di Kakas, menunjukkan bahwa manifestasi panas bumi memiliki tipe fluida berupa asam sulfat tinggi. Fluida panas bumi tipe asam sulfat memiliki kandungan SO4 yang tinggi dan kandungan HCO3 serta Cl yang rendah. Mata air panas yang memiliki jenis fluida asam sulfat cenderung terjadi pada daerah vulkanik aktif yang didukung dengan kondisi hidrologi berupa batuan vulkanik. Selain itu, jenis fluida asam sulfat ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari pemanasan oleh uap steam heat water akibat dari proses pemanasan uap.